di kelas saya itu, di kelas D, umurnya itu ada yang jauh lebih tua dari saya. Gitu. Ya, nih saya juga nggak ngerti nih, pusing banget. Buka laptop aja nggak bisa. Ngoperasin laptop aja, komputer, dia nggak tahu gitu. Tahu-tahu suruh belajar coding. Tahu-tahu suruh belajar coding. Halo Learning Partners. 3 tahun yang lalu, saya sempat menerima penugasan menjadi Direktur Transformasi dan Human Capital di sebuah perusahaan pengelola jalan tol terbesar di Indonesia. Perusahaan ini mengoperasikan lebih dari 1.000 km jalan tol. Tantangan dari transformasi adalah membuat perusahaan tetap relevan pada saat kebutuhan pelanggan berubah dari waktu ke waktu. Dan perubahan ini biasanya makin cepat karena ekspektasi dari pelanggan biasanya juga dipicu oleh perkembangan teknologi dan perkembangan industri-industri yang belum tentu sama dengan industri yang kita miliki. Misalnya, kalau terkait dengan jalan tol, pelanggan kita tentu berharap tidak terjadi kemacetan di gerbang tol pada saat masuk atau keluar dari gerbang. Kecepatan pelayanan sudah diberikan pada banyak industri, seperti perbankan misalnya, hospitalization misalnya. Karena itu pada waktu berinteraksi dengan industri jalan tol, tentu saja customer kita berharap hal yang sama. Belum lagi dorongan dari pemerintah untuk mewacanakan penerapan teknologi-teknologi baru dalam rangka membangun Indonesia 4.0. Spesifik dalam jalan tol, pemerintah mewacanakan untuk menerapkan multi-lane free flow, di mana tidak perlu lagi ada antrian di gardu, yang ada hanyalah gerbang dengan sensor-sensor yang bisa membaca mobil yang masuk dan keluar dari gerbang, sehingga kemudian penagihannya bisa lebih cepat dilakukan secara digital. Secara internal, transformasi biasanya dihadapkan kepada tantangan mindset dan zona nyaman yang dimiliki oleh karyawan. Karyawan-karyawan yang sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rutin dan repetitif, sulit sekali untuk didorong bertransformasi, melakukan sesuatu yang berbeda, agar bisnis proses dan bisnis model kita sesuai dengan harapan pelanggan. Dan spesifik di jalan tol, pada waktu itu, kami memiliki ribuan karyawan yang bekerja di gardu, yang tugasnya melayani pelanggan yang masuk di gerbang dan keluar dari gerbang. Awalnya pelayanan dilakukan dengan menerima uang tunai. Makanya kita punya pejabat-pejabat di jalan tol yang namanya pool tol, pengumpul tol. Lalu terjadi perubahan teknologi cashless payment. Pelanggan kita datang dengan kartu, melakukan tap and go, sehingga sebetulnya pool tol tidak lagi dibutuhkan di gardu untuk mengumpulkan revenue. Pekerjaan ini bertransformasi sebetulnya menjadi customer service. Pada saat pelanggan memiliki kesulitan pada waktu tapping, apakah karena kartunya rusak, saldonya habis, gerbangnya tidak kebuka, dan seterusnya. Pada saat itulah teman-teman ini membantu pelanggannya menyelesaikan masalah. Dan bayangkan kalau nanti gardunya sudah tidak ada. Jadi bukan hanya pelayanan itu sudah tidak dibutuhkan, karyawan yang ada di gardu juga mungkin sudah tidak relevan lagi. Hari ini saya kedatangan teman-teman yang luar biasa di Weekend Learning Project. Teman-teman yang tadinya ada di gardu yang berhasil mempelajari sesuatu yang baru dan kemudian sekarang melakukan shifting pekerjaan ke pekerjaan-pekerjaan baru yang berbasis digital. Saya ingin perkenalkan Yesi, Muhammad Yesi Abdullah. Selamat datang di Weekend Learning Project, Yesi. Terima kasih, Pak. Sini juga ada Reza. Selamat datang, Reza. Terima kasih, Pak. Dan Learning Partners sekalian, saya juga mengundang Mas Tono selaku mentor dari Yesi dan Reza, yang sekarang ini profesinya adalah sebagai koordinator Learning Analytics di Jasa Marga Learning Institute. Selamat datang, Mas Tono.
Ya, halo Pak Rex. Terima kasih sudah hadir di sini. Kita ingin menginspirasi teman-teman di luar sana sebagai learning partners yang barangkali juga memiliki persoalan yang sama dengan teman-teman ini. Ya, pekerjaan mereka terancam oleh disrupsi teknologi dan mereka harus dibekali dengan kemampuan-kemampuan baru, skills baru, knowledge baru, dan lain-lain. Saya ke Yesi dulu nih. Yes. Dulu background pendidikannya apa, Yes? Dulu saya SMA Pak, tapi sempat berkuliah juga dan alhamdulillah sempat lulus. Background saya itu S1 ekonomi Pak. Ekonomi. Jadi lulus SMA udah mulai kerja ya? Iya, lulus SMA udah mulai kerja. Saya kerja sambil kuliah Pak. Kerja sampai kuliah, Iya. luar biasa. Kerja pertama tuh di mana, Yes? Pertama saya di Pultol Pak, pengumpulan tol di Gardu. Pengumpulan tol. Iya. Oke, pengumpulan tol itu di Gardu ya? Iya di Gardu betul. Kenapa diberi nama Pultol tuh? Karena tugas Pultol adalah mengamankan profitnya perusahaan ya, khususnya dari pengguna jalan itu kita mengumpulkan pendapatan itu di Gardu. Oke, karena waktu itu orang membayarnya pakai cash ya? Iya betul. Oh, jadi Pak. kita mengumpulkan cash di Gardu, kemudian Yesi satu di antara Pultol itu Betul ya? Pak. Lalu sempat-sempatnya sekolah ya? Iya. Pultol itu bukannya shift-shiftan ya? Yes, ya? Oh, Kan betul, 24 jam, betul ya? Betul. Ada berapa? 3 shift? Kebetulan kalau yang perempuan itu hanya di shift 1 Pak. Shift Kalau, 1. yang Shift 1 itu jam berapa sampai jam berapa? dari jam 6 pagi Pak sampai jam 2 siang. 6 pagi sampai jam 2 siang. Kemudian shift 2 Shift 2 itu dari jam 2 sampai dengan jam 9 Pak. sampai jam 9 Iya, malam. betul. Shift 3 baru 9 malam sampai pagi itu Iya, ya. betul. Oke. Ya kalau perempuan hanya shift 1 ya. Betul, Pak. Lalu sekolahnya gimana tuh? Kalau dapat kebagian shift malam, sekolahnya? Jadi begini Pak, sebenarnya saya di Pultol itu udah 7 tahun Pak. Oke. Sempat 7 tahun. Ketika itu ada kebutuhan formasi di TUGT Pak. Kemudian saya ikut seleksi. Sorry, TUGT ini tata usaha gerbang Gardu tol, Pak. Gerbang tol Iya, ya. Oke, betul. itu kerjanya lebih ke administrasi ya. Betul Pak. Oke. Lalu saya ikuti, akhirnya saya berhasil juga masuk ke TUGT. Nah setelah saya itu saya berpikir nih, kayaknya ada waktu luang nih yang bisa saya manfaatkan untuk mengupgrade gitu. Oke. Mengupgrade ya, kapabilitas diri gitu ya. Oke. Jadi mengikuti dengan kuliah. Waktu itu saya ambil jurusan ekonomi. Nah kebetulan itu bisa saya laksanakan sampai berhasil Pak. Oke, luar biasa. Jadi tadinya di Gardu menjadi Iya. Pultol karena orang membayarnya dengan cash. Iya. Kemudian sejak 2017 sudah cashless ya. Iya betul. Tetapi teman-teman tetap masih ada yang di Gardu ya pada waktu itu ya. Betul Pak, masih banyak yang di Gardu. Dan Yesi memanfaatkan waktu luangnya untuk sekolah. Iya. Ambil manajemen. Yes. Oke. Reza, pendidikannya apa, Rez? Saya lulusan SMK jurusan TKJ, Teknik Komunikasi Jaringan. Jaringan. Apa tuh yang dipelajarin di situ? Itu lebih ke hardware, masalah untuk jaringannya, untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Lalu pada waktu mulai mendengar ada wacana ya, Gardu akan hilang karena ada teknologi MLFF. Apa yang ada di kepala Yesi dan Reza pada waktu itu? Kalau menurut saya Pak ya, setelah adanya mungkin e-tol juga ya, kemarin saya berpikir gini, kalau memang benar nanti suatu saat nggak ada lagi petugas di gerbang tol, saya ini mau kemana? Gitu kan. Sementara skill yang saya butuhkan itu belum dapat Pak, untuk bisa blend dengan perkembangan zaman situ Pak. Oke, jadi sempat Wah, gelisah juga ya? Gelisah juga Pak, wah ini Gelisah. bagaimana nih nanti? Kalau misalkan ini hilang, Pultol nggak ada, TUGT juga ngitung apaan kan, udah Iya, nggak bisa betul, dihitung betul. juga. Reza sempat panik juga, sempat khawatir juga. Saya sangat khawatir, Pak. Terlebih teknologi ini kan berkembang sangat pesat nih, Pak. Untuk yang target awal ini, kita tahu MLFF akan ke gerbang. Belum tentu 5 tahun atau 10 tahun pekerjaan saya jadi PIK akan kena disruption. Jadi saya sangat khawatir akan terjadinya seperti itu. Kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan. Ketakutan ya. Iya. Makanya teman-teman waktu itu sempat yang nggak mau keluar dari Gardu. Kalau bisa transformasinya ditunda gitu ya. Oke. Lalu pada waktu perusahaan menawarkan crash program ya. Itu kalau nggak salah volunteer ya, nggak ditunjuk ya. Volunteer. Ya. Volunteer daftar ya. Iya. Itu ada 100 tempat disediakan untuk karyawan yang ada di operasional. Iya. Mendaftar di program yang namanya crash program alih profesi itu ya. Betul. Apa yang membuat kamu udah langsung daftar aja deh ya? Atau kan sebagian juga ada yang wait and see kan,
Iya. Lihat dulu deh ya, ini kemana nih arahnya ya, sesuai sama tidak dengan kemampuan kita. Gitu. Kalian waktu itu langsung daftar aja atau sempat pikir-pikir agak panjang juga? Kalau dari saya Pak, mungkin sempat berpikir juga nih, wah kelas program ya, ditawarkan juga. Akhirnya saya pikir, wah apa salahnya gitu kan, untuk pengembangan diri juga gitu. Akhirnya saya beranikan diri untuk daftar Pak. Beranikan diri untuk daftar. Iya. Reza sempat mikir atau langsung atau tanya-tanya teman dulu, lo ikut nggak buat gimana? Sempat mikir juga. Dilihat dari temanya ya, kemarin itu temanya fundamental Java ya. Itu wah ini relate nih untuk survive di industri sekarang nih yang teknologinya makin maju ya. Itu cocok. Jadi langsung daftar ya. Itu langsung daftar. Sementara yang lain ada yang takut, ini belajar coding apa ini? Lalu peserta waktu itu bervariasi sekali ya? Variatif. Ada yang udah berumur, ada yang mau pensiun ya? Iya. Itu gimana tuh waktu 100 orang dikumpulin pertama kali itu, suasana bagaimana? Suasana kebatinan waktu itu? Waktu itu kita seperti kumpulin dulu Pak, di dulu tuh waktu sebelum acara ini kelas programnya dimulai. Memang itu dari variatif ya Pak ya, berbagai usia, berbagai job juga berbeda-beda gitu. Alhamdulillah sih ya, keluarganya itu sangat kental Pak, walaupun kita dari berbeda divisi. Itu dari seluruh divisi berbeda-beda ya? Iya. Ada yang dari daerah juga? Oh ada yang dari Semarang, ada yang dari Bali, gitu. Ikut semua, kita gabung, nggak entah mengapa itu menjadi suatu atmosfer yang beda gitu. Ketika kita bergabung dalam satu tujuan, akhirnya kita tentukan, oke, kita bisa nih. Oke. Saya ingat tuh ya, waktu membuka program itu, kemudian setiap minggu saya coba kunjungin ya. Iya, betul. Dan minggu pertama saya datang tuh pada bilangnya, wah Pak ini kepalanya berasap gitu. Itu kan yang di depan ya, tapi di belakang kan saya nggak tahu tuh ya. Betul. Itu apa komen-komennya Pak tuh mulai belajar coding tuh gimana sih? Itu kalau dari pengalaman kemarin, jadi di kelas program itu kan dari 100 orang, itu ada dibagi jadi 4 ya Pak. Ya Pak ya, 4 ya. Empat kelas ya maksudnya. A, B, C, dan D. Itu kebetulan di kelas saya itu, di kelas D, itu maksudnya umurnya itu ada yang jauh lebih tua dari saya. Gitu. Jadi dia sempat cerita, lucu juga nih. Waduh, ya nih saya gak ngerti nih, pusing banget kayak gini, buka laptop aja nggak bisa. Ngoperasin laptop aja, komputer, dia nggak tahu gitu. Tahu-tahu suruh belajar coding. Tahu-tahu suruh belajar coding. Gimana sih? Nggak bisa nyalain laptop. Belum pernah nyalain laptop? Belum gitu Pak. Jadi akhirnya kan Kamu bantu? Yang muda-muda ikut bantu atau? Ya. Jadi di kelas itu kan ada juga yang seumuran dan bisa lah. Kita sharing, diskusi, kita saling bantu di situ. Tiap minggu dites ya kalau nggak salah ya? Tiap minggu dites, tiap Jumat. Tiap Jumat dites. Iya betul. Lalu minggu pertama ada yang dapat E atau banyak yang dapat E ya? Banyak yang dapat E. Awalnya Jadi dari grade A, B, C, D, E ya? Iya. Kamu ujian pertama? Nah, memang sih alhamdulillah ya, waktu di minggu pertama juga saya ada kejadian lucu sebenarnya Pak. Waktu itu sempat hari pertama, kedua, ketiga itu memang saya masih blank nih. Wah, nih apa nih coding? Ada rumus-rumus yang harus saya ingat gitu kan, harus saya terjemahkan juga. Nah, sementara waktu minggu pertama atau minggu kedua ya, saya ketemu dengan bapak nggak sengaja gitu di kamar mandi. Saya pikir juga, karena kan banyak di pesertanya, saya pikir tuh peserta juga gitu. Saya nanya, wah Pak, ini kita belajar apa nih? Saya pusing katanya. Wah, pusing katanya. Nah, setelah nggak lama, setelah pelatihan selesai, tiba-tiba ada boosting moral kan. Nah, saya nggak tahu ternyata yang Loh, kok saya yang kok bapak kan saya jadi malu kan. Nah, di situ saya sempat terinspirasi Pak, ada yang menarik yang Bapak sampaikan waktu itu. Waktu itu saya dikasih lihat video tentang orang ya, pengalaman orang itu. Saya kalau nggak salah inget tuh nenek-nenek ya waktu itu. Nenek-nenek bagaimana dia belajar coding itu, dia belajar sendiri. Terus Karena bosan di rumah. Iya, karena bosan di rumah dia dia game untuk nenek-nenek terus dia bikin. Iya, dia bikin. Sehingga saya sudah pikir gini, kok bisa gitu? Kok bisa ya? Terus saya yang tadinya pusing gitu kan jadi semangat nih. Wah, saya harus bisa nih. Saya harus bagus di sini nih.
Akhirnya saya tekadkan untuk belajar sungguh-sungguh dan alhamdulillah di minggu pertama saya langsung dapat nilai A. Langsung dapat nilai A. Betul. Ujian kedua, Ujian kedua A juga, Pak. ujian ketiga, A juga, Pak. wah. Dan terakhir kamu juara kelas ya? Ya, betul. Juara kelas. Desa gimana? Kalau saya gini Pak, sebelumnya saya dan Yesi ada teman satu lagi sekarang di sana. Kita itu setelah ada pelajaran nih, pelajaran selesai, itu jam 3 sore. Itu kita selesai itu kita diskusi Pak. Apa yang tadi kita dapat pelajarannya, kita diskusi, kita bedah. Kita cari solusinya gimana. Di mana itu diskusinya? Udah selesai dari kelas? Jadi di kantin Pak. Jadi kemarin itu diselenggarakan di salah satu universitas ya. Jadi ada kantin, itu kita habis selesai langsung ke kantin itu. Oke. Di kantin itu sampai ada cerita lucu juga. Gimana? Jadi saking kita semangatnya nih Pak, lupa waktu, akhirnya sampai tengah malam, motor saya kekunci Pak sama security di sana. Saking asiknya belajar, Iya. sampai tengah malam terus dikunci. Iya, betul. Jadi kalian dari kelas udah berasap-berasap, pindah ke kantin, lanjutin belajar. Betul, Pak. Karena saking penasarannya Pak. Bener kata Mas Yesi tadi, nenek-nenek aja bisa, kenapa kita enggak gitu. Oke. Jadi ada gunanya ya waktu itu saya kasih Sangat nenek bisa menginspirasi coding itu, Pak. anak muda ya. Nggak mau kalah. Nggak mau kalah ya. Kalau misalnya teman-teman lain ya, yang tadi yang nyalain laptop aja belum pernah gitu, Yes. itu gimana reaksi hari-hari pertama itu mereka? Mereka juga ada yang menyampaikan, wah saya nggak bisa, gitu kan. Wah saya Sudah mau nyerah tadinya. Sudah mau nyerah tadinya Pak. Ya itu kan makanya ada peran di situ mau booster. Akhirnya saya juga membantu mereka gitu Pak. Membantu juga kita bagi sharing lah apa yang menjadi kesulitan mereka gitu kan. Oh saya nggak bisa di sini Mas. Ini gimana? Oke saya jelaskan pelan-pelan itu sih. Kita berbagi juga ilmu yang sudah kita kuasai gitu. Kita bagi juga ke mereka. Akhirnya mengikuti. Mereka pun akhirnya bisa Pak. Ya, saya lihat progresnya itu lumayan tuh. Ujian minggu kedua yang dapat E tinggal sedikit. Iya. Ya, minggu ketiga udah nggak ada yang E, tapi D-nya masih banyak ya. Iya. Sampai terakhir. Ujian terakhirnya kalau nggak salah bikin aplikasi beneran ya? Iya. Lebih ke algoritma sih Pak. Algoritma ya? Mm-mm. Oke. Kalau saya itu kemarin bikin, gimana sih, kita punya saldo e-money nih. Uang elektronik digunakan untuk perjalanan di kereta. Oke. Jadi setiap stasiunnya itu Itu tugas saldo. akhirnya yang... Tugas akhirnya saya kerjakan. Oke. Setiap stasiun pengurangan saldo, Oke. dihitungnya gitu. Jadi dilihat dari saldo akhirnya sampai saldo awalnya berapa, di akhirnya itu berapa. Oke. Oh, algoritmanya kalau gitu. Algoritmanya. Dan case-nya nggak boleh sama kan? Case-nya Masing peserta beda-beda ya? Beda. Iya siapa? Waktu itu saya buat akhir project itu saya buat ini tiket elektronik itu Pak. Tiket elektronik itu saya bagi 3, ada yang golden, ada yang silver, ada yang reguler. Oke. Oke. Di situ juga saya bikin untuk algoritma untuk diskon ya. Jadi kalau misalkan orang dengan membawa peserta lebih dari 5 misalkan itu dapat diskon. Oh, dapat diskon. Oke. Itu saya jalankan akhirnya berhasil sampai dengan itu reportnya ada, saya masukin ke CSP. Dan yang menarik adalah 100-100-nya lulus loh. Ya? Bikin project sendiri-sendiri dengan algoritma yang berbeda-beda ya. Betul, Pak. Nah itu tadi yang saya tambahin mungkin Pak. Dari kita belajar habis selesai itu tuh, habis dari pelajaran terus kita diskusi, itu lama-lama satu orang masuk ikutan, satu orang ikutan. Kemudian, oh gini rame nih, setiap minggu gitu yuk. Atau Sabtu Minggu nih kita kan nggak ada kelas nih, kumpul Sabtu Minggu. Tuh. Ini menarik ya. Kalian udah belajar dari Senin sampai Jumat, kelasnya tutup, pindah ke kantin sampai malam, sampai kadang-kadang digembok sama security. Lalu Sabtu Minggu kalian masih belajar juga? Masih Pak. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Tapi saya dapat bocoran waktu itu Yesi sempat mau berhenti karena apa sih? Yes. Oh iya Pak. Kenapa tuh, Yes? Jadi sebenarnya gini Pak, saya sempat dilema juga ya. Karena waktu mengikuti pelatihan itu kondisi saya memang sedang hamil Pak. Istri hamil ya? Betul. Sedang hamil. Anak pertama. Oh, anak pertama ya? Waduh, anak pertama lagi ya. Iya. Jadi ada alasan untuk berhenti lah waktu itu. Iya ada alasan buat berhenti sebenarnya. Tapi ya gitu saya balik lagi sih kepada ini ya willingness saya gitu kan.
saya udah kecemplung, saya udah tertarik nih sama yang namanya coding. Saya yakinkan istri saya, waktu itu saya izin, ya saya izin untuk merubah pola pikir, juga merubah mungkin nanti Peluang peluang masa depan untuk ngupgrade kemampuan saya. Akhirnya saya punya istri yang luar biasa sekali ya, dia bisa pengertian gitu. Saya mengikuti program pembelajaran di kelas program itu dengan full gitu, tanpa ada sedikit pun bolos. Waktu itu lahirnya setelah program selesai atau? Alhamdulillahnya waktu itu sempat masuk rumah sakit itu hari Jumat Pak sebenarnya, karena kan ada apa sih mulus-mulusnya mulai dari situ kan. Cuman alhamdulillahnya waktu lahiran itu tanggal 25 Desember Pak, waktu libur. Pas libur Iya, ya? Pas kebetulan libur saya ya? bisa melihat prosesi lahiran anak Alhamdulillah, pertama Pak. luar biasa. Itu balik lagi ke kelas. Balik lagi Pak, saya balik lagi kelas, pulang, balik lagi kelas. Luar biasa. Apa yang membuat motivasinya begitu tinggi? Jadi kalau ini teman-teman sama saya Pak, udah kompak gitu ya, udah kompak. Memang ada kesulitan dalam pelajaran Pak, nggak semua itu ngerti. Nah, makanya kita buat suatu komunitas belajar nih Pak di luar. Oke, jadi bukan hanya buat kalian ya, buat bukan. teman-teman lain Ya, yang buat teman. yang Terus- agak lambat memahami dan Betul. segala macam. Nah, Oke. kita buat kelompok belajar waktu saat itu kita tanya apa kesulitan mereka gitu. Oke. Kita tanya, kita ulangi lagi pembelajaran itu, kita Oke. ulang sampai mereka bisa. Nah, ini sebetulnya yang disebut teach to learn. Kamu mengajarkan temanmu, kamu makin pinter dong. Ya? Secara nggak langsung sih. Ya, Pak. sudah Saya jangan rasa. langsung Iya. begitu ya. Oke. Itu ibu-ibu segala ikutan tuh, Ikut Pak, ada. ikutan ya. Ada tips lain nggak sih mencerna sesuatu yang baru tuh? Kalian punya tips sendiri nggak? Ya, yang Yesi atau Reza mungkin miliki. Gimana biar cepat bisa memahami sesuatu? Tipsnya itu bite size. Bite size. Bite size. Belajar sedikit-sedikit tapi konsisten. Belajar apa yang dibutuhkan dulu. Pada saat itu belajar lagi hal yang lain lagi. Sempet bosan nggak? Sempet. Kalau dibilang bosan sempet. Lalu pelariannya kemana? Pelariannya biasanya saya break aja sih Pak. Break sebentar. Break sebentar. Break sebentar. Mulai lagi. Gitu. Yesi pernah mau give up atau mau nyerah gitu nggak? Kalau saya sih alhamdulillah enggak Pak, karena kan memang itu udah satu saya buat kerjaan itu adalah sebagai mainan aja Pak. Oke. Saya bawa itu kerjaan itu seperti main aja udah. Oke, pokoknya Kita nih. bawa nyaman dulu kerjaan kita, terus balik lagi ke preferensi belajar saya tuh saya lebih suka saya nonton video. Oke, Sama baca nih. oke. Nah, jadi kalau misalkan di coding itu saya ada kesulitan misalkan itu. Ini kodenya kenapa salah ya gitu. Hmm. Saya cari referensi di Stack Overflow, Oh, mungkin oke. Bakery School. Kamu cari sendiri tuh? Cari sendiri Pak. Oke. Kayak gitu sih Pak. Yes. Hmm? Di luar sana ya, mungkin juga banyak karyawan profesional yang pekerjaannya terancam oleh disrupsi teknologi. Karena menurut World Economic Forum, itu 85 juta job decline dalam 5 tahun ke depan. Tapi pada saat yang sama, 97 juta job baru itu kan lahir. Nah, tentu ini kan butuh pembelajaran. Ya, karena skills-nya baru, knowledge-nya baru, behavior-nya baru. Apa yang Yesi, Reza bisa sampaikan ke teman-teman di luar sana yang pekerjaannya mungkin juga potensi akan terkena disrupsi teknologi? Oke. Silakan. Kalau menurut saya gini Pak, memang di era digital ini banyak juga memang yang seperti Bapak jelaskan tadi, pekerjaan-pekerjaan yang hilang gitu kan. Tapi dengan itu muncul pekerjaan-pekerjaan baru. Kalau dari sisi saya sih, saya menganalisa dulu Pak. Kita harus sadari dulu digital mindset nih. Kita harus sadari bahwa perkembangan teknologi itu tidak bisa diubah, tidak bisa dihentikan. Itu akan terus berubah. Tergantung kitanya Pak. Kita yang harus menyesuaikan diri gitu. Oke. Kita yang harus mengupgrade skill kita. Jadi ini nggak bisa dibendung, Nggak bisa. kita harus menyesuaikan diri. Iya. Kita yang harus tetap sustain itu di teknologi digital ini Pak. Kita yang harus menyesuaikan diri. Oke. Buat teman-teman di sana, jangan lupa untuk belajar, jangan lupa untuk mengembangkan dirinya. Semoga apa yang kalian pelajari itu menjadi bekal nantinya untuk di perusahaan tersebut atau nanti di luar. Ataupun di luar ya. Iya. Res, punya pesan nggak buat teman-teman di luar sana? Buat teman-teman,
semuanya jangan pernah takut untuk belajar hal-hal baru, mencoba hal-hal baru, karena di era teknologi ini yang cepat perkembangannya berubah, dengan kita mencoba hal-hal baru, belajar hal baru, kita bisa survive di era digital ini. Mas Tono, Iya, Pak Alex. ini kan 100 orang ya Iya. yang ikut program ini ya. Betul. Itu 100-100-nya lulus. Lulus, Pak. Lulus, semuanya. Betul. Komitmen apa dari perusahaan untuk menciptakan, mengalih tugaskan mereka ke tempat yang baru? Itu 100-100-nya sudah di-redeploy atau belum? Ya, jadi itu di Jasa Marga memberikan kesempatan dari teman-teman crash program yang sudah lulus fundamental programming diambil untuk beberapa anak perusahaan dan unit induk perusahaan di Jasa Marga. Oke. Masuk tersebar di berbagai departemen atau Oke. unit kerja. Jadi semuanya keserap ya, 100-100 itu. Sampai saat ini masih bertahap, Pak. Masih Masuk bertahap. untuk di Dan ada yang udah pensiun juga dong ya? Karena ya, sebagian itu- sudah pensiun. iya, iya. Ya, sebagian sudah pensiun, sebagian yang terbaik pun sudah kita ambil, diberikan kesempatan untuk di challenge dengan tantangan-tantangan yang lebih tinggi, Pak. Luar Nah, biasa. terbaiknya ini 2 diantaranya ada di sini, Pak. 2 Ini orang 2 ini. terbaik ini ya. Betul, Pak. Sekarang 2 terbaik ini kerjanya di mana? Saat ini ada kebetulan di tempat saya, Pak, Di di Learning Institute. Learning Analytic Project. Saat ini kebetulan saya yang nge-lead, dan ini juga project baru yang ada di Jasa Marga di JMLI. Jadi mereka diberikan challenge. Sebelumnya sih belum masuk ke Learning Analytic, mereka diberikan project awal dulu, Pak. Oke. Jadi project awal itu dari Community Development Program untuk membuat satu aplikasi terkait dengan mitra binaan Oke. yang diharapkan oleh Kementerian BUMN, dan mereka berhasil dalam kurun waktu 90 hari ya. Ya, 90 3 hari bulan. itu 90 selesai. hari selesai satu proyek. Tetapi sebelum 90 hari selesai, kebetulan kan udah ada project baru nih, Pak, di saya sebagai Learning Analytic. Saya udah masuk ke mereka, saya udah masukkan beberapa project lagi. Jadi paralel, Pak. Oke. Jadi projectnya jalan, ditambah lagi banyak project yang saya kerjakan masuk ke mereka. Gitu. Oke. Jadi udah langsung diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi sekaligus menyelesaikan Menerapkan project-project. project-project. Betul. Apa rasanya? Tadi kerjanya rutin di gardu, ya, administratif. Sekarang kalian dikasih project dan nggak cuma satu ya, di drill terus nih sama Mas Tono ya. Gimana rasanya sekarang? Kalau dari saya Pak ya, saya sih antusias banget Pak dengan diberikan project ya. Jadi saya bisa mengaplikasikan apa yang saya pelajari di Crash program. Udah berapa aplikasi yang dibuat? Yes. Kalau sampai sejauh ini kurang lebih 7 7 aplikasi. aplikasi Pak. Dalam 1 tahun setengah ini kamu Betul. udah bikin 7 aplikasi. Ya, saya sama teman-teman udah berhasil mengdevelop 7 aplikasi. 7 aplikasi. Apa yang paling menantang? Yes. Yang paling menantang itu waktu saat membuat gamification Snake Rider Pak. Gamification. Oh, Iya. ular tangga gitu Ya, ya. bertangga gitu. Oke, apa konsepnya apa? Ular tangga kan biasa aja dong. Tapi apa konsepnya apa? Tapi gini Pak, kita kebetulan waktu itu berpikir Pak ya, gimana kalau learning ini kita dibungkus dengan metode game, real game. Oke, untuk engagement ya. Iya, Orang belajar betul. dia engage dengan game Iya. gitu ya. Waktu itu kita pikir, kenapa kita nggak bikin aja game ular tangga? Kan Hmm. game ular tangga itu familiar ya. Oke, Jadi semua orang tahu lah semua ya. orang tahu gitu. Nah, pada saat permainannya juga sama. Itu ada finish, kebetulan ada 20 box. Di setiap boxnya itu terdapat konten pembelajaran, Pak. Oke. Itu terdiri dari 5 konten. SK, video, handout, mentoring, dan puzzle. Oke. Jadi kalau orang main ular tangga, dadunya dikocok-kocok Iya. itu, dilempar, lalu dia masuk ke kotak. Iya. Di kotak dapat challenge apa gitu. Iya. Oh, kalau dia berhasil jawab, Berhasil jawab dia dapat learning point, Pak. dapat learning point. Iya. Oke. Learning point nanti akan mempengaruhi ke learning agility, Dan speed of learning. speed of learning untuk talent klasifikasinya mereka. Betul. Oke. Kamu yang paling challenging apa, Res? Udah berapa aplikasi kamu bikin? Saya satu tim. Oh, satu tim ya? Oh, ini bikinnya tim ya? Jadi kalian udah terbiasa kolaborasi ya? Betul. Oke. Apa yang paling challenging apa? Sama di Sama game. gamification ya? Kalau di gamification Snake Dealer itu kita menggunakan questionnya ada 2 Pak, ada 2 jenis, multiple choice sama essay. Oh, ada essay juga? Ada essay. Berarti harus ada machine learning dong? Kalau Nah, ya. itu kita pakai itu Pak, machine Oke, learning. oke. Jadi yang jawab state
jawab pertanyaan dari user itu si komputernya kita buat gitu, Pak. Berapa lama tuh bikin satu gamification untuk learning? Hampir 6 bulan. Berapa orang yang terlibat? Ada 5 orang Pak teman-teman yang terlibat juga. Nah, itu limanya ex crash program semua atau Yes. luar Yes. biasa? Tapi dengan ini Pak, dengan kita kolaborasi juga sama expertise jasa marga lainnya. Oke, oh ada expertnya sebagai narasumber ya. Betul. Luar biasa. Sebelumnya yang kayak gini-gini yang bikin siapa, Mas? Ya. Jadi memang selama ini kita belum punya ya developer internal. Ada tapi kita terbatas. Terbatas, ya. Jadi untuk mengakselerasi pengembangan aplikasi memang agak sedikit terhambat sedikit. Nah, dengan hadirnya teman-teman Crash Program ini bisa mengakselerasi program-program terkait teknologi digital. Ya, jadi bisa mempercepat prosesnya. Nah, selama ini kan kita pakai bantuan nih Pak dari pihak Ya, ketiga. gitu Nah, ya. gitu dengan adanya teman-teman ini bisa mewujudkan impian-impian terkait learning menggunakan teknologi. Jadi, ya alhamdulillah nih dengan adanya teman-teman semua bisa terwujud Pak gitu Pak. Ya, ya. Tapi kalian masih terus belajar nggak? Atau udah? Masih Pak, Masih? masih. Apa yang membuat terus belajar? Kenapa nggak kerja aja dengan kemampuan yang udah ada, ya kerjain aja aplikasi-aplikasi yang... Kalau saya lihat gini Pak, kan teknologi terus berkembang Pak. Ada lagi ilmu-ilmu baru yang masuk. Ya saya sempat belajar juga kebetulan itu tentang Power BI. Business Intelligence juga saya pelajari juga. Teman Reza juga belajar juga tentang membuat video ya, konten ya. Dan itu kita nggak bakal berhenti belajar sampai sini Pak. Apapun perkembangan kita ikuti. Oke. Saya senang dengan spirit itu ya, karena dunianya berubah terus, teknologi berkembang terus dan seterusnya. Kalau teman-teman yang lain yang masih ada di gardu ya, kalau kalian boleh ngomong nih, menyampaikan pesan ke mereka, apa yang Reza mau sampaikan atau Yesi mau sampaikan? Kalau saya sih buat teman-teman yang masih di gerbang, pertama saya sih ngapresiasi dulu ya untuk perusahaan saya ya, memberikan peluang untuk merubah pekerjaan sebelumnya ke pekerjaan yang sekarang. Saya apresiasi di bawah Jasa Marga Institute, Wira, Pak Tono, juga teman-teman yang lain yang berlima, saya apresiasi sekali kerjasamanya sangat baik. Nah, untuk yang masih di gerbang, saya usahakan gini, kalau ada kesempatan perusahaan untuk mengupgrade skill, baik itu pelatihan ataupun pembelajaran lainnya, ambillah kesempatan itu. Mungkin di situ ada kesempatan Anda untuk berubah dari posisi sebelumnya ke posisi setelahnya. Luar biasa. Ya, ambil kesempatan. Ambil kesempatan itu, jangan sampai melewatkan. Res, gimana Res? Sebelumnya saya juga terima kasih sama terutama Jasa Marga juga. Kemudian Jasa Marga Learning Institute, Bu Ira, Pak Tono, dan expert-expert yang bimbing saya di proyek-proyek ini. Kemudian untuk teman-teman yang di gerbang, belajar. Terus belajar. Sesuatu Karena yang baru ya. Betul. Lebih kalau misalkan ada pelatihan yang diikuti Mas Yesi, yang dikatakan Mas Yesi, ilmu itu ketika pelatihan ketika kita mengikuti pelatihan, ilmu itu bukan dipakai untuk di perusahaan itu saja. Mungkin bisa jadi digunakan di luar pada saat mungkin pindah dan lain-lain. Betul. Jadi sangat berguna Pak belajar. Apa rencana selanjutnya dari Learning Institute nih, Mas Tono? Jadi dari aktivitas shifting kompetensi yang kita lakukan di Jasa Marga ini memang sangat membantu ya dari pengembangan kompetensi-kompetensi roadster Jasa Marga. Dari 100 orang ini kita sudah berhasil meng-create orang-orang yang memiliki kemampuan teknologi digital. Nah, kedepannya kita akan menghadapi era industri 4.0 atau mungkin kedepannya sampai 5.0. Jadi kita akan mempersiapkan pelatihan-pelatihan terkait dengan teknologi digital. Jadi sebenarnya teman-teman ini Pak, selain belajar, selain menyelesaikan proyek, ada satu lagi yang akan dilakukan oleh mereka, menjadi learning partner di Jasa Marga untuk mengajari rekan-rekan yang lain menjadi seperti
saat ini, menjadi coder juga. Jadi mereka sekarang resmi sebagai learning partner. Betul, Pak. Jadi learning partner Jasa Marga. Learning partner Jasa Betul. Marga untuk teman-teman lain yang ingin melakukan shifting Betul. kompetensi. Betul, Pak. Dan saat ini sudah berjalan, Pak. Di anak perusahaan kita ada beberapa roster juga sedang berjalan untuk dilatih menjadi coder juga. Oh, oke. Nah, ini rekan-rekan ini sambil mengerjakan project sambil menjadi learning partner juga, Pak. Sambil mengerjakan proyek sambil menjadi learning partner. Betul, Pak. Ya. Mudah-mudahan sukses transformasi. Amin. Baik, Pak. Terima kasih. Yesi, Reza ya. Learning partner. Transformasi seringkali membawa perubahan. Perubahan mindset, perubahan bisnis proses, perubahan bisnis model, dan seringkali apa-apa yang sekarang ini sudah mapan, terganggu kemapanannya. Jabatan-jabatan, pekerjaan-pekerjaan yang sekarang ini ada, mungkin ke depan sudah tidak ada, digantikan oleh jabatan-jabatan baru atau pekerjaan-pekerjaan baru yang pastinya membutuhkan skills yang baru, knowledge yang baru, dan behavior yang baru agar kita tetap relevan di dunia yang berubah dengan sangat cepat. Seringkali perusahaan melakukan transformasi terlambat mempersiapkan kemana pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang dialokasikan atau diredeploy karyawannya. Dan seringkali juga karyawan terlambat berinisiatif, ya, menunggu inisiatif dari perusahaan, sementara perusahaannya mungkin terlambat melakukan inisiatif. Ini tentu akan menjadi problema di kemudian hari. Karena itu kita berharap manajemen perusahaan yang melakukan transformasi tidak terlambat melakukan persiapan-persiapan kepada karyawan-karyawan yang akan terdampak dari transformasi. Dan kepada karyawan juga tidak menunggu inisiatif dari perusahaan. Ambil inisiatifnya, pelajari sesuatu yang baru, karena percayalah, hanya dengan mempelajari sesuatu yang baru, Anda mempertahankan relevansi Anda untuk tetap ada di organisasi, sekalipun organisasi itu bertransformasi. Semoga insight yang kita dapatkan dari Yesi, Reza, dan Mas Tono kali ini ya bisa menambah semangat kita, memperkuat adrenalin kita untuk belajar, dan semoga bangsa kita menjadi bangsa yang tangguh, talenta-talentanya siap berkompetisi, sehingga kesejahteraan rakyat Indonesia bisa kita wujudkan bersama. Selamat belajar, salam sehat, salam learning partner.